Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrani, NIM 202020 3862 201037. Langsung saja, saya akan memaparkan materi UTS saya mengenai fikih muamalah. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan fikih muamalah. Jadi, yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan hubungan antar manusia yang dalilnya secara terperinci. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan akad. Sebutkan dan jelaskan rukun dan syarat akad. Jadi, yang dimaksud dengan akad yaitu perjanjian tertulis yang memuat ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan. Rukun dan syarat akad yaitu menurut mayoritas ulama, rukun akad ada 3. Yang pertama adalah sigat. Sigat adalah ijab dan qabul atau serah terima, baik diungkapkan dengan ijab maupun dengan ijab saja, yang menunjukkan qabul dari pihak lain secara otomatis. Adapun syaratnya yaitu yang pertama, maksud sigat harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan berturut-turut. Dan yang keempat yaitu keinginan untuk melakukan akad saat ini, bukan di waktu yang mendatang. Kemudian, rukun yang kedua yaitu pelaku akad atau disebut juga dengan akidan. Pelaku akad yang dimaksud di sini yaitu bisa satu orang atau lebih, bisa pribadi atau badan hukum, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai wakil dari pelaku akad, dengan syarat ada 2 yaitu yang pertama ahliyah atau kompetensi, yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. Syarat yang kedua yaitu wilayah, yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut syariah, yaitu sudah mukallaf atau disebut juga sebagai balik, berakal sehat, dewasa, atau cakap hukum. Selanjutnya, rukun yang ketiga yaitu objek akad. Objek akad adalah harga atau barang yang menjadi objek transaksi dengan syarat yang pertama yaitu barang yang masru atau legal. Yang kedua, barang yang bisa diserah terimakan saat akad. Yang ketiga, jelas diketahui oleh para pihak yang berakad. Dan yang keempat yaitu harus ada pada saat waktu akad. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan riba. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis riba. Jadi, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan nilai suatu barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Kemudian, jenis-jenis riba. Yang pertama yaitu riba fad. Riba fad adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Kedua, riba aliyat, yaitu riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Yang ketiga yaitu riba nasiah, yaitu tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau disebut juga dengan barter. Yang keempat, riba qard, yaitu riba dalam utang piutang. Dan yang kelima yaitu riba jahiliyah, yaitu penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerimaan utang tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli. Sebutkan dan jelaskan rukun dan syarat jual beli.
Jadi, yang dimaksud dengan jual beli yaitu proses tukar-menukar barang dengan barang. Kemudian, rukun dan syarat jual beli yaitu rukun jual beli ada 3. Yang pertama yaitu pelaku transaksi, yaitu pembeli dan penjual. Yang kedua, objek transaksi, yaitu harga dan barang. Dan yang ketiga yaitu akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan yang berupa kata-kata maupun perbuatan. Kemudian syarat jual beli, yaitu yang pertama syarat yang terkait dengan subjek akad, yaitu orang yang melakukan perikatan seperti penjual dan pembeli. Yang kedua, syarat yang terkait dengan objek akad, yaitu objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, seperti suci atau bersih barangnya maupun bisa dimanfaatkan. Syarat yang ketiga yaitu syarat yang terkait dengan sigat. Sigat dalam jual beli yang dimaksud di sini adalah suatu yang penting dalam jual beli, karena tanpa adanya sigat atau ijab dan qabul maka jual beli tidak sah. Kemudian pertanyaan kelima yaitu sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, membagi jual beli ke dalam 3 bentuk dari segi sah maupun tidaknya barang. Yang pertama yaitu jual beli yang sahih, yaitu jual beli yang disesuaikan dengan yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiar, dan sifatnya mengikat kedua belah pihak. Bentuk yang kedua yaitu jual beli yang batal, yaitu apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Dan bentuk jual beli yang ketiga yaitu jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ariyah. Sebutkan dan jelaskan rukun dan syarat ariyah. Jadi, yang dimaksud dengan ariyah yaitu memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Kemudian, rukun dan syarat ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ariyah yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ariyah yaitu yang pertama orang yang meminjamkan, yang kedua orang yang meminjam, yang ketiga barang yang dipinjamkan, dan yang keempat sigat. Selanjutnya syarat-syarat ariyah. Yang pertama, syarat orang yang meminjamkan. Orang yang meminjamkan sesuatu harus memiliki kemampuan tabarruk atau pemberian tanpa imbalan seperti balik, kemudian berakal sehat, kemudian bukan orang yang boros atau pelit, dan orang yang meminjamkan harus pemilik atas barang yang manfaat akan dipinjamkan. Kemudian syarat orang yang meminjam. Yang pertama, orang yang meminjam harus jelas. Yang kedua, orang yang meminjam harus memiliki hak nafkah atau memiliki wali yang memiliki sumber nafkah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu syarat-syarat barang yang dipinjam. Yang pertama, barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Yang kedua, barang yang dipinjam harus berupa barang yang mubah, yakni barang yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syarah, bukan barang yang diharamkan. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan
apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Kemudian syarat yang keempat yaitu syarat-syarat sigat. Sigat yang disyariatkan harus menggunakan lafal yang berisi pemberian izin kepada peminjam untuk memanfaatkan barang yang dimiliki oleh orang yang meminjamkan. Itulah tadi hasil materi dari UTS saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.